sampai jadi bodyguard pernah loh ya. Gue gak ceritain. Kru gue yang bertiga gue suruh botakin semua. Orang yang bisa bertahan di masa sulit adalah orang yang bisa jualan. Sebenarnya kalau kita bicara bisnis apa sih? Yaitu mindahin duit dari kantong lo ke kantong gue, bener gak? Iya. Bisa nggak semua orang bisnis? Jadi modal utama di dalam bisnis adalah trust. Ya bukan gue ngejelekin satu produk ya, kita bicara iya. Logikanya di mana, bro? Oke, pada siang ini kita kedatangan atlet sekaligus pebisnis. Pedagang. Ini Perawakannya udah Pedagang siap. kaki lima. Aduh, ini pokoknya beliau ini salah satu nih, ini saya ngomongnya di kamera langsung nih. Salah satu orang yang cukup berjasa buat saya. Nah, gimana tuh, Pak? Kenapa? Karena di saat waktu itu lagi di kris bisnis, beliau ini yang ngasih kesempatan untuk tetap latihan lu, jangan kendor karena begitu doang. Latihan bela diri nih. Bela dirinya gitu. Jadi sampai sekarang tuh nggak bakal bisa lupa lah, coach. Nah, Jadi ini kita bahas. Maksudnya baru saya buka nih di sini gitu kan. Gitu. Selamat datang, Coach Faka. Makasih udah diundang Mas Abu, Mas Valdi. Mas Valdi. Alhamdulillah. Kesempatannya aku sih pengen cuma sharing aja. Ya. Jadi berbagi ilmu apa yang kita punya. Udah itu aja. Semoga bermanfaat. Enggak ya udah enggak apa-apa. Wah, pasti bermanfaat dong. Iya. Apalagi udah terbukti juga kan. Iya, udah apa ya, melanglang buana lah gitu. Penonton Titik Terang mau tahu nih, Pak, gimana sih perjalanan bisnisnya sama atlet juga? Apa ada korelasinya? Gimana, Pak? Dari awalnya lah, cerita awalnya bagaimana? Awalnya dulu just another workers ya gitu. Jadi keluar dari kuliah perhotelan, kemudian jadi daily workers di sebuah hotel di Jakarta, di sekitar Bundaran HI yang gaji cuma 3.500 Saat itu. Saat itu dan tahun 90. Nah, terus poin adalah lu ngerjain dengan happy gitu ya. Terus akhirnya pernah juga dijanjiin dulu, udah lu masuk aja di sini deh, ntar pokoknya kalau bulan Oktober gua akan rekrut. Iya, bulan Oktober gua akan rekrut, gua jadiin karyawan tetap. Wah, happy semangat ya. Namanya baru lulus kan. Ternyata sampai di Desember lo kok nggak rekrut nih. Di PHP. Udah resign, keluar deh, nggak balik lagi. Selesai. Setelah itu udah nganggur tuh sekitar setengah tahun. Sampai semua program TV apal deh gue dari setiap hari day to day, saking udah gak ada kegiatan kan. Sampai akhirnya gue apply masuklah ke Garuda Catering waktu itu, namanya Aerowisata Catering Service. Di sana masuk, terus kemudian mulai kerja dan enjoy. Environmentnya mendukung, people sangat menyenangkan gitu ya. Dan I have a patience. Gue gak tau punya patience di sana. Sorry gue pakai gue lu. Nggak masalah. Biasa nggak ngobrol sama mahasiswa sama students juga. Akhirnya gue punya patience. This is my passion, this is my words gitu. Dan gue itu bisa total gitu. Artinya bayangkan gue masuk jam 6 pagi, gue baru pulang jam 12. Jam 12 malam, everyday dan pagi begitu lagi setiap hari. Keren. Tujuannya adalah ya seneng aja gue ngerjain gitu. Dimana energi gue masih banyak dan gue suka belajar. Ini waktu mulai kerja di Garuda Catering. Terus akhirnya gue mencobalah pindah gitu ya. Ya biasalah masih muda kan pengen pindah coba-coba. Iya, betul. Pindah ke penerbangan. Itu was 2 years gue di Garuda Catering, Garuda Aerowisata Catering Service. Setelah itu pindah ke penerbangan di Qantas Airways. Masih di Indonesia, Jakarta. Indonesia jadi ground crew. Tujuannya cuma satu, gue pengen belajar sekolah di luar negeri. Itu aja sih. Sekolah tidak harus resmi, tapi gue pengen belajar di luar negeri, ngerasain sekolah di luar negeri. Karena for sure parents nggak akan mampu biaya itu. Setelah akhirnya gue dapet lah course dan sebagainya sampai tahun 98 ya waktu itu ya. Dan gue resign. Terus kemudian mulai coba-coba nih, gue mau ngapain nih bisnis nih kan gitu ya. Di 2000 tahun 98. Itu lagi kerusuhan krisis, lagi kerusuhan. Dan waktu itu gue juga volunteer di sana, backup di mahasiswa peduli. Jadi supply food sama medik kan. Iya. Yang ya cuman sebenarnya anak-anak mahasiswa kumpul, kemudian yuk bantuin, udah gitu aja sih. Nah, selesai. Akhirnya mulai buka itu rental komputer gitu. Dulu masih mahasiswa kan ngetikin. 98 udah ada komputer ya, Pak ya? Udah PC-PC-an itu gitu. Nah, terus alhamdulillah waktu itu Cempaka Putih banjir gede tuh, banjir kalau semua PC itu. Banjir beneran. Kayaknya banjir orderan. Banjir beneran.
fry semua PC-nya. Rusak semuanya, Pak. Wah, udah shutdown, udah bubar ya, Wabi Topik Walidaya udah. Oke, di 98 itu kejadiannya. 99-an kalau nggak salah. oke. Setelah itu udah mulai Pivot nyari lagi. tuh, nyari kerjaan, mulai diajak temen waktu awalnya kan, Apa diajak tuh? temen untuk jadi kru IO. Kru IO. Jadi ini Oke. kru IO gini terus, wah this is my new words kan gitu. Kru IO itu wedding kah atau event? atau Event. Oh, Semua Event, hal konser event. musik atau kayak gimana? Banyak semuanya, Semua termasuk salah hampir. satu Oke. iya. Makanya sampai terus gue kemana-mana tuh. Jadi kalau ketemu di event manapun mesti temen-temen dulu ketemu Iya, sama karena gue saling dibilang terkait kan gitu. sama dibilang pereknya IO lah gitu. Karena di mana-mana ada kan. Iya. Tujuan gue cuma satu, belajar. Pernah juga dalam sekali waktu gue harus kerja 3 hari 3 malam. Gue cuma dibayar 75.000. Wah. Ya tapi ya gue waktu itu ya cuman gue pengen belajar, poin gue itu. This is Total something. lah ya pokoknya Gue no something issue new. itu. 3 hari 3 malam loh. Pernah juga di Pulau Seribu 7 hari. Dibayar cuma 50.000 rupiah gitu kan. Oke, gue belajar. Dan gue waktu itu akhirnya gue terima kasih banget. Gue ketemu mentor gue yang namanya Rudy. Oke. Sekarang dia kerja di Bandung di Cijagra. Nah, terus dari sana gue mulai belajar mengenai IO. Diajak dari mulai kerjaan yang kecil-kecil sampai yang paling besar. Terus akhirnya Bisnis ya berarti. udah mulai kerja nih, mulai kerja dulu. Oke. Masih jadi freelancer gitu kan. Oke. Freelancer terus akhirnya dan mulailah tahun 2004 gue bikin IO sendiri nih ceritanya. Oh, iya. Oh, 2004 udah 2004 mulai. buka IO Lu lagi sendiri. ngapain tuh? Gue lagi SD. SMP gue. 2004 udah mulai buka IO sendiri, mulai itu jalan, terus kemudian waktu itu ya kerja sama beberapa perusahaan gitu, terus ya akhirnya bergulir terus tuh, terus bergulir sampai akhirnya kita bikin berapa perusahaan, pegang berapa perusahaan untuk mau event-event. Udah customer rutin lah ya. Ya, gitu. akhirnya kita menjadi specialized di situ. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara IO ada WO, terus kemudian ada show management lah, terus kemudian ada produksi dan semua itu persoalan kebiasaan aja bro. Gue spesialis seminar ya, karena kebiasaan dia memang di seminar aja dan kebetulan awal-awal jobnya dapat itu akhirnya dia fokus Keterusan di specialize situ, ke ya. sana. Sampai detik ini. Ya, Event works. Iya, nah akhirnya setelah itu gue tetap di stage performance, specialize gue. Musik Apa aja, jadi emang lo bikin awarding kah, bikin stage performance, anything, konser dan sebagainya. Stage performance. Di stage performance itu fokus gue di sana karena lebih brutal kreatifnya kan. Oh iya. Ketimbang wedding ada kreatif gitu, tapi pakemnya kan terikat lo, nggak Iya, bisa, iya. nggak bisa. Iya Bukan kan, biasa terkait sih, lo keluarganya nggak- juga biasa. lo nggak Ada- bisa nyeleneh Nggak dari bisa. itu kan. Kadang-kadang iya. kliennya nggak bisa terima, klien Iya. terima orang tuanya nggak bisa terima. Nah. Iya gitu. betul. Tapi di stage performance lu lebih wild walaupun lebih liar lah, kreatif lo di sana gitu. Setelah terus maju-maju sampai akhirnya dan mulailah tahun berapa ya? Itu Jakarta tuh akhirnya mulai banyak IO. Mulai banyak IO. Oh, iya. Oh, itu registered aja gue inget waktu itu sekitar 400-an apa 4.000 di Jakarta gitu. doang? Oh, Jakarta toh. Edan. Wah, akhirnya gue bilang keok nih kalau Iya, bilang, wah iya, ini udah. bakal Red Ocean lah ya, udah Red Ocean. Satu, kita kalah sama networking, kedua Pasti, sama iya. kreatif muda tuh lebih liar kan, mereka nih kreatif, ide kreatifnya kan, adu kreatif gitu, adu konsep. Akhirnya gue mulai repositioning. Oke. Repositioning, bisnis IO gue bukan lagi event organizer tapi event works. Nah, event works ini apa aja ya? Semua lini yang terkait sama event. Jadi contohnya ya, Kak juga cuma butuh desain doang. Ya udah ayo gue bantuin di desain nih, gue kasih. Jadi desain irisan-irisannya ya. panggung, Irisan-irisannya. Terus kemudian tapi gue nggak punya tim buat ini, bisa cariin. Oke, gue punya workshop, gue kerjain. Gitu. Atau Kak gue cuma butuh grafis untuk digital LED, udah gue bikinin itu doang partnya aja. Atau consulting A to Z. Nah di Jakarta kala itu banyak sekali terkenal dengan IO. Sorry gue sebut brand nggak apa-apa ya. Iya. Itu apa, Pak? Jadi gini, dia nggak punya tim, dia cuma modal satu laptop ya, tapi networknya gila. Dia nongkrong, dia ngopi, dapat wifi ya, tapi networksnya, marketnya gila deh, banyak banget. Iya, Nah, iya. orang-orang seperti ini dia butuh tim di belakang dia untuk mengerjakan Betul. itu. Oke? Iya, betul. Butuh yang bikin kreatif, butuh ngedesain susunan acara, desain grafisnya, desain digital, show manajemennya sampai konstruksi budget dan sebagainya. Nah, ini yang akhirnya jadi market gue nih. IO
Istilahnya istilahnya coffee karena shop. di warung kopi. Karena dia nongkrongnya di coffee shop dan dia buka apa namanya buka Cuma laptop. dari Tapi kliennya laptop banyak bro. aja. Oh gitu. No jokes dan besar yang nggak bercanda. Ngeri amat ya. Nah, akhirnya gue jadi supporting dia. Oh. Jadi, paling contoh Abu punya market di suatu perusahaan, let's say yang besar waktu itu yang sering dapat tuh Pertamina namanya gitu kan. Tapi Abu nggak punya sources, nggak Tapi tim punya akses kreatif, ke sana punya gitu. akses gila dan dapat job. Tapi Abu nggak nongkrong di Iya akhirnya. Nah terus akhirnya, gue mensupport dia, mulai bikinin programnya, desain, budgeting. Gitu. Desainnya macam-macam, tidak hanya desain dari digital. Kalau sekarang pakai LED ya, terus mikirin desain sound systemnya. Oh sampai. Desain lighting. Oh iya, nggak cuma sekedar pasang, enggak. sampai detik ini nih Pak. Iya, sampai sekarang masih. Nama brandnya adalah Aku Biru Event Works. Biru Event Works. Jadi Iya. positioningnya kuat. Event Works. Event Works-nya. Gitu. Jadi Acara apa yang mungkin di benak kita konsumen tahu, oh yang kayak gini ya dulu tuh. Ada stylenya nggak gitu? Ini pasti orang, oh ini nih stylenya nih dia nih. Oh, biasanya yang kayak begitu gue main di corporate seperti awarding atau gitu. corporate event. Nah, itu mereka ngelihat itu. Nah, terus akhirnya karena banyak klien juga nanya, "Kak, lu bisa bikin outbound nggak?" Gitu kan. Nah, biasa kayak gitu kan. Jadi ngerambah kemana-mana. Oh, jadi ya udah namanya peluang Palu gada bisnis lah ya, palu makan gada. aja gitu, Iya. nggak peduli. Iya, oke ada gitu. Mulai belajar lah mengenai outbound. Tidak hanya bagaimana menjalankan outbound, tapi create outbound. Nah, tapi terus kemudian juga kita bersaing nih sama outbound lain yang Iyalah, sama-sama main game. yang udah eksis ya. Nah, akhirnya kita mikir lagi nih kan, wah gue harus punya values. Belajar lagi Sip, di situ. iya, Nah, setuju. ternyata sekarang mulai gue balik. Gue switch lagi. Yang gue jual adalah bagaimana mendapatkan values dari suatu perusahaan. Contoh gini. Pertanyaan gue gampang, lu butuh outbound. Kenapa lu butuh outbound? Iya, betul. Lu punya masalah sama perusahaan lu? Oh iya, gue ternyata kurang kompak. Nah, satu. Ternyata komunikasi gue nggak lancar. Communication, nah gitu. Nah, setelah digali, nah gamesnya bisa apa aja, Bu. Sesederhana lu main karet atau main petak umpet itu bisa jadi game. Wah, menarik banget. Tapi yang penting adalah bagaimana lu menginstall values yang mereka butuhkan. Penting ya, itu penting sih. Dan baru setelah itu kita debrief. Nah, sekarang makanya kalau lu ke puncak, kita mau bersaing sama, kalau mau head to head ya, mau apple to apple sama klien nanya, oh di puncak ada yang murah. Oh iya Bu, betul. Tapi nggak ada value itunya. Nggak ada value, lu just main, kemudian setelah main lu cuma Habis itu dapat ya report biasanya kayak. rekreasi Iya, aja. Betul. Tapi nggak ada value di dalamnya. Game bisa apa aja kok gitu. Iya, betul. Kalau mau apple silahkan. Gua bilang, dan 175.000 Bu, bayangin di puncak Oh itu iya? ada. Iya 175.000 dapat satu Itu kali murah lunch, banget, 2 kali snack. Bingung nggak kita ngitungnya? Iya, murah banget itu. Asli murah banget itu. Terus dibayar facilitator lu kayak apa? Iya. Terus debriefer lu kayak apa? Tapi sebenarnya susah nggak coach, kayak kan tadi kita bicara dari IO yang walk nih, terus nambah lah ya portofolio produknya jadi yang outbound. Iya. Nah itu tuh pivotnya itu apa, bukan pivot lah ya, tapi Switching, nge-switch ke sana itu atau menambah itu tuh ya akhirnya gue susah belajar Bu, belajar akhirnya yang paling selama ini gue menemukan satu materi atau satu metode, yaitu behavior management. Akhirnya gue ya karena terkait sebenarnya isinya values kan di games tuh, di outbound itu kan. iya. Values itu contoh gini, values isinya cuma kata sifat, kata sifat. Nah dari situ, oh ya gue belajar, jadi gue detect tuh, gue problem apa sih gitu kan, temuin gue install tuh di game-game itu. Oh. Nah gamenya bisa apa aja gitu. Jadi sebenarnya basic apa maksudnya kayak dasarnya udah ada, tapi disuntikin lagi sama value-nya gitu. Iya, game yang sama bisa. Nah masalahnya lagi, game ini baku nih. Gamenya kan baku nih, cuman itu lagi kan. Apa sih outbound isinya memindahkan sesuatu, mengangkat sesuatu, membangun sesuatu kan itu doang. Iya, betul. Nah dari game ini kita mulai install di values-nya. Cuman persoalan baru lagi adalah banyak perusahaan sudah melakukan outbound dengan game yang sama. Udah tahu gitu kan. Ya, pasti ini gitu. Nah, gamenya gini, cara ngerjainnya ini. Nah, ini yang kita butuh kreatif. Butuh kreatif. Ya alhamdulillah sekarang udah ada YouTube lah, lo bisa browsing Instagram aneh-aneh gitu kan. Aneh cuma sekedar main game 17-an lo bisa install di situ gitu kan. Nah, itu butuh kreatif, tapi lo harus kemas slightly biar kelihatan ini tidak kampungan gitu kan. Nah, ini yang lo butuh kecerdasan gitu loh. Itu yang susah sih sebenarnya. 2004 sampai 2024 hampir 10 tahun Pak udah ngerjain ini. Event Fokus aja positioningnya. Apa namanya? Iya fokusnya akhirnya di itu di
di Event Works itu ya. Oke. Nanti kalau kita bikin bisnis ini Pak, skincare, wording bisa nih Pak? Sangat. Tuh. Ini udah yang keempat, berarti ngedil dia nih. Aduh. Kan kita Kacau. bisa Tapi juga meningkatkan gitu loh, akhirnya reseller. gue coba-coba lah gitu ya, coba-coba. Apa ya, kita harus punya bisnis sampingan apa nih kan gitu Ya, ya. tendangan samping lah gitu. Sidekick. Akhirnya waktu itu tahun 2006 kalau nggak salah gue coba bikin coffee shop. Oh, 2000. Rumah kopi waktu itu bahasanya di Jogja. Rumah kopi 2005 di kalau Jogja. salah 2004 Di Jogja. di Jogja. Wah itu lucu lagi sih Bu Fadil. Jadi gue mencoba ini nanti kita suatu bisnis yang gue harus tadi gitu loh. Jadi wah bikin coffee shop seru juga ya gitu di sini gitu. Oh, jadi nagih. Kenapa di Jogja Pak? Ya karena waktu itu gue melihat segmen mahasiswa dan gue harus main di bottom of pyramid. Oh, di tier bawah lah ya. Layer bawah gitu. Oke. Nah, jadi Paling gemuk sih memang. paling gemuk yang mereka beli lifestyle gitu. Ah. Kalau lihat sekarang mereka kembali ke kitahnya yaitu Iya, jadi kafe. jadi kafe lagi yang dulu jual blended gitu Iya. kan. Buat gue jadi sebenarnya nggak ada kopi enak nggak enak, tapi Iya. gue nggak suka kopinya karena rasanya aneh dan mereka fokusnya memang tidak jualan di kopi Iya, klasik. betul. Dia experience. Dan katanya. dijual kopi di experience di kafenya sampai ini kopinya kopi blended gitu loh. Iya benar. Kalau Kalau itu itunya. penjualan paling tinggi di situ yang nggak disalahin ya. Kalau buat pedagang yang penting laku kan. Iya lah, nggak ada pakemnya itunya. Nah, Kalau terus, positioning rumah kopi adalah? waktu itu coffee boutique gue. Oh gitu. Coffee boutique. Jadi gini, gue nyediain kopi. Jadi tetap konsepnya adalah kopi tubruk accident coffee ya. Iya. Oh, accident coffee, tubruk maksudnya. Nah, cuman gue bikin slightly different aja. Jadi gue bikin custom waktu itu the boutique coffee. Gue di situ ada kopi dari mulai Mandailing, Lampung, Parahyangan, Nusantara terus lah sampai ya, Jawa gitu. Tengah, Bali, sampai waktu itu sampai ke Flores ada berapa jenis. Nah, gue tinggal dia datang nih dari gue mau kopi apa? Ya silakan mau kopi mana? Gue mau kopi nih. Ya udah gue ambilin. Oh. Langsung gue green depan matanya dia, gue brew depan matanya dia, gue sajiin. Jadi dia kayak custom gitu. Di jalan mana Pak? Di Jogja? Waktu itu di Babarsari gue buka. Setelah 2 tahun, nah setelah itu mulai kenceng nih. Alhamdulillah waktu awal-awal penjualan 127 cups per day. Wih. Something lah itu, something big money. Terus? Tapi kemudian gue udah mulai rush sama event, ini nggak kepegang. Aduh, kepegang Ya. gitu. Jadi gimana tuh Pak? Nah itu masalahnya lo harus total sih. Nah ada satu keywordsnya harus total. Kedua nanti kita masuk ke sana deh ya kalau gitu Ya, ya. boleh pelan-pelan nih. Cuman jadi masalah setelah lo total ya lo harus fokus betul di situ. Gitu loh. Jadi nggak bisa sebelah kaki lah ya. Nggak Harus bisa. Nah itu nyemplung. akhirnya chaos lah. Chaosnya karena ya one other things ya. Iya. Gue nggak bisa sebut. Akhirnya Ya, udah oke. shutdown lah. Biasanya di OPEX ya Pak ya? Iya di operasional. Operasional ya, bengkak kayak gitu-gitu itu. Oh itu enggak bro. Oh malah enggak. Sebat lebih ke manajemen sih. Oh manajemen. Oh ya, one Capex another OPEX is- aman kok. Di operations ya, di operations manajemennya. Mungkin karena butuh ada coach, nggak bisa stay. Kan coach yang langsung ini. Dia yang Enggak, gue udah pasang barista. Kala itu namanya ya kita tukang seduh lah ya, bukan barista. Oh iya, tukang seduh. Tukang terlalu mewah lah. Tapi ya waktu itu biar kelihatan kan sebenarnya kalau lo nyeduh biasa, just sebetulnya cuma kopi biasa 10 gram lo kasih seduh air, that's it 250 mili. Jadi long black kan atau Iya, whatever iya. namanya itu ya apa. Nah cuman jadi masalah gue harus bikin sesuatu yang different supaya orang interest. Oh, itunya harus dijaga terus ya. Nah akhirnya gue coba pakai sifon. Waktu itu belum terkenal tuh Iya, sifon iya, coffee belum ngetop tuh di sini pun masih susah cari. Gue hanya bisa dapat di Plaza Senayan kala itu. Iya betul. Itu dan it does expensive ya kala itu hampir 600.000 satu. Iya betul. Gitu, Mahal. Haryo mahal. Sekarang yang produk Cino ada banyak sih yang 200-300 ribu kan. Oke. Nah akhirnya mulailah situ jualannya kenceng sih. Gitu. Akhirnya karena rush di IO jadi Oh, terbengkalai ini, lah gitu. Terbengkalai, udah chaos tutup. Pindah. Gitu. Oh, 2 tahun lah itu dapat. Ini dapat 2 tahun. Setelah itu berarti 2006 2008. 2008 terus kemudian banting setir lagi jualan kebuli on street nih kamu dulu. Kebuli on street ada Iya, lagi. ada banyak banget ilmu ininya. Gak ngerti gue Itu kebuli on the street. Ya udah mulai gue jualan kebuli tuh. Kebuli itu dari mulai cuman satu resep isi 20 cup 20 porsi ya. Sampai akhirnya gue bisa menjual 80 porsi per day. Ini di Jogja apa di Jakarta? Jakarta di Cempaka Putih, Oh, di jalan rumah. Cempaka Putih Raya Iya. ada pom bensin tuh.
Nah di situ tuh mangkal mobil tuh gue dulu. Oh, saya dapat itu. Saya tahu. Iya. Saya tahu. Nah itu gue Sering jualan lewat. tuh. Sering lewat ya. Ya, terus Mas, tapi kok ini ada orang jualan di depan ruko ya kalau nggak salah ada kayak ruko 3 biji pakai apa 4 biji. Innova. Iya. Sampai tahun berapa, Pak? Itu 2 tahunan juga lah. 2 tahunan. Sampai dengan 2014. 14. Oke. Lanjut lagi gimana? 2014 ya sama udah mulai event 2012 2013 tuh event mulai kenceng lagi Bu. Kenceng lagi udah terus. Nah ini udah aku serahin ke Orang. sepupu nih. Hmm. Satu lagi masalahnya bukan ada di financial tapi masalah justru ada di operations. Operasional. Operational. Nggak terawasi dan sebagainya. Kemudian ya sorry to say korups dan sebagainya. Ya udah walaupun saudara sendiri ya udahlah mau diapain ya udah bankrupt. Tutup Ya, terus mulai terus? lagi apalagi itu aja terus. Tapi masih pakai bendera biru. Oh enggak. Oh, udah, Tinggal udah lo brandnya aja lo kasih. Iya. Waktu itu gue pakai Kebuli Maroko. Oh. Iya, saya ingat itu. Saya ingat. Ini kan Kebuli Maroko. Saya ingat itu. Makanya bingung kok ini ada orang pinter-pinternya gitu buka di tengah jalan. Itu jalan ini loh, jalan Di cepat. main road ya. Jalan cepat itu. Di Cempaka Putih ya? Cempaka Putih. Iya. Waktu itu. Nah, terus waktu kopi juga rumah gue rumah kopi. Oke. Rumah kopi. Sekarang gue kemarin lihat tadi siang ada ada rumah kopi judulnya tuh. Padahal Kenapa gue kasih rumah kopi ya? Ya tadi kan kalau bilang coffee shop kok terlalu mewah, terus dibilang apa namanya cafe, it's not cafe, terlalu biasa. Gue saat cari lo harus cerdas milih nama yang Penting itu sih. slightly Iya, benar. uniqueness gitu. Lo sama-sama kopi tubruk apa lu jual uniquenessnya. Iya. Dan jangan idealis. 2014. 2014. Ngapain lagi tuh, Pak? Ngapain lagi? Kebuli shutdown 2014. Ya udahlah, masuk lagi. Terus mulai ngerjain event apalagi gitu lah, macam-macam lah itu udah mulai serabutan apa aja yang penting survive terutama di 2019. Oh sorry, gue mulai tetap masih di outbound. Terus 2019 tuh mulai training bro. Oh, ngasih training HRD. ngasih seminar mengenai seminar mengenai behavior management, mengenai HR kayak gitu-gitu. Terus ada Ngisi perusahaan di Pertamina iya, di mana ya? apa aja lah pokoknya ada beberapa perusahaan ngajar lah gitu ya, ngajar gitu. Maksudnya ngasih. pengajarnya Coach Faka? Iya, jadi ngajar terus akhirnya gitu. waktu itu gue bergabung jadi jadi associate trainer sih sebetulnya. Oke. Oh, Di satu diberdayakan, perusahaan iya. gitu. Jadi associate trainer ya bantuin ngajar atau apa gitu. Termasuk ya event yang masih jalan terus tuh. Sampai 2019 tuh. Iya. Chaos kan. Iya. Covid 2019. Sama ngajar-ngajar bela diri kan masih kan. Ngajar bela diri terus ngajar privat bela diri. Oh, oke. Ya, terus sampai ya banyak lah. Terus sampai ya kalau belajar bela diri kalau yang di kelas yang kita buka tuh Iya, ya kan iya, itu iya, memang aku nggak cari uang di sana, cuman intinya gue cuman ngajarin orang how to survive gitu. Iya, kayak CSR-nya lah ya kayak gitu. Nah, cuman saat itu gue mikir ya udah yuk kita belajar sama-sama. Gue hanya berpikir bahwa dengan gue ngajar gue sebenarnya belajar gitu. Karena begitu ngadepin orang berbeda anatomi, gue bisa beda approach nih gitu loh. Tapi coach pernah viral yang misalkan kalau misalkan ada perampok ini cara ngini gitu ya kalau nggak salah bikin Iya, video-videonya pernah, gitu ya? Iya betul ada. Jika misalnya mau ditusuk sama Kayaknya begal. gue sempat jadi modelnya dulu. Iya. Sempat jadi model. Kalau nggak salah ingat. Iya betul. Oke. Oh, Terus gitu. lanjut lagi gimana, coach? Udah sampai Covid nih berarti. Covid udah Covid itu aku udah kontrak loh bro. Selama setahun 2019 tuh udah ada event-event ongoing gitu ya. Covid kan 2020 Maret ya. 2019 kan. 2020 Maret. Nah. Udah shutdown tuh. Waduh. Nah 2019 aku mulai ngebantuin sepupuku waktu itu. Yaitu ngeberesin sistem HRD-nya, organisasinya. Masuklah sekarang ke HRD nih berarti. Dia ngeberesin itu, tapi ya sebetulnya untuk urusan HRD dan sebagainya udah belajar dari lama ya. Oke. Cuman waktu itu dia kasih kesempatan sama Tuhan. Sepupuku punya perusahaan di Bandung, kemudian yang sistem HRD-nya masih belum beres lah. Belum ada ya Pak. Perusahaan apa tuh, Pak? Gue nggak bisa sebut. Ya adalah. Lebih ke apa kayak misalkan Kontraktor. Kontraktor. Berapa ini SDM-nya, Pak? SDM-nya sekitar 150 orang. Bat perputaran uangnya bro. Bikin takut ya. Ngeri. Kontraktor soalnya. Ya, bikin ngeri putaran uang. Tapi manajemennya masih Berantakan. tradisional banget gitu kan. Oh. Akhirnya kita turun sana, kita beresin, kita slice gitu kan. Dari mulai bikin visi misi, terus kemudian sampai bikin SOP, sampai kita consulting lah. Berarti ini biasanya generasi pertama mau switch ke generasi kedua ya biasanya itu bisnis kayak gitu. Enggak sih, masih generasi pertama nih sekarang masih Foundernya generasi. malah ini.
Wah ngeri omsetnya bro, ngeri. Iya ratusan M lah. Oh iya. Terus sampai sekarang juga masih support. Masih support dia, masih support. Ya, tapi sudah akhirnya begitu ini udah jalan, gue ngebangun sistem pondasinya. Iya. Nah setelah itu baru gue kan terus sudah dibangun kok nggak jalan nih tahun 2019 kan waktu itu. Iya. Dicoba di tahun 2020 nggak jalan sistem yang gue bangun gitu kan. Terus akhirnya dipanggil lagi sama sepupu gue, lu gimana kok gue nggak jalan nih. Akhirnya gue harus install orang di sana. Sampai jadi Sekarang jadi masang orang di sana 2 orang untuk ngejalanin untuk implementasi lah apa yang gue udah bangun. Coach Faka nggak in charge ya, tapi gue supervise Mantau ya. aja. Oke. Alhamdulillah work sekarang jalan Sampai semuanya. sekarang Udah mulai speeding up gitu loh. Walaupun masih kesandung sono sini ya, wajar lah. Nama benderanya biru itu udah. Waktu itu gue nggak pakai bendera orang lain. Iya, cuma personal aja berarti maju gitu sebagai ya. consultant. Oh gitu. Ya sama tim sih, sama tim. Sampai 2024 atau masih ada cerita menarik? Udah sampai di 2024 sih masih sekarang ya. Akhirnya sekarang begitu setelah Covid ya udah mulai ngerjain apa aja sih. Event ya. Iya. Gitu. Ada event, kemudian ada ya macam-macam. Yang penting survive, bro. That's point. Lo harus survive. Poin Karena hidup mental entrepreneur tadi. Nah, gue hanya berpikir saat itu gue harus survive kok. Gimana caranya gue harus punya duit. As a Semua human gue kerjain, bro. Sampai pernah jadi debt collector ya. Bukan keren, ngeri coy. Debt collector pernah gue kerjain. Sampai jadi bodyguard pernah. Gue gak ceritain. Karena serem. Ya perawakan pendukung lah, udah pokoknya ada lah gitu. Jadi survive mode-nya on gitu kan. Pokoknya gimana cara bertahan hidup deh gitu aja. Mantap pengalamannya. Nah terus sekarang berarti ngapain kesibukan? Aku sekarang mulai buka kopi lagi. Buka warung kopi lagi di rumah baru mulai. Literally baru mulai yang Cempaka Putih. di rumah nyokap gitu kan. Terus sekarang gue tinggal di rumah nyokap kan karena nyokap sendiri kemarin. Terus gue ada tanggungan ponakan-ponakan gue juga yang gimana harusnya bertahan. Buka warung kopi lagi. Tapi masih konsepnya kopi tubruk. Nah, jadi Jogja ya. Kayak seperti Jogja, cuman ya gue slightly ke lebih ringan lagi ya. kali ya. Lebih di bawah. Lebih di bawah lagi segmennya. Gue bahasa gue adalah cuman tempat ngopi gitu. Gue tuh lewat ya beberapa kali di Cempaka Putih, mau cukur, mau apa. Karena di jalannya kan sempit-sempit ya. Tapi tiba-tiba ada rame motor, coffee shop apa ya. Iya. Terus sepeda. Apa lagi? Terus kata gue, ini apaan bikin macet doang? Bener bro. Sepeda. Gila. Wah ratusan kali, 100 ada kali kalau coffee shop dikumpulin Cempaka Putih. Ada dalam Dan gangnya. rame-rame semua di gang. Maksudnya satu mobil. Ada satu buka, tapi ya paling mereka bisa bertahan setahun 2 tahun gitu bertahan. Banyak yang tutup juga sih, timbul tutup. Biasanya karena apa ya? Hanya gitu finansial kuat mereka bisa bertahan. Gitu bisa bertahan. Banyak bro di Cempaka Putih. Aku ceritain dulu ya. Mengenai coffee shop gue akhirnya ya udah gue mulai buka lah gitu. Gue harus main sekali lagi, gue harus main di bottom of pyramid. Jadi bahasa gue bukan coffee shop ya, bukan cafe, tapi brand gue Kopi Bang Botak. Kopi Bang Botak. Karena Coach Botak. Botak. Nah, terus akhirnya kru gue yang bertiga gue suruh botakin semua. Gue nggak mau. Kita nggak bisa melamar. Kita customer aja lah, udah lah, nggak usah. Botak semua, including satu Habib. Literally Habib. Gue suruh botak mau. Gue kualat kali gue. Itu udah berapa jalan? Berapa lama? Kita masuk minggu keempat lah. Oh, wih, baru dong. Mampir dong kapan-kapan yuk. Sok mampir. Dekat rumah. Apa namanya tadi? Rumah? Enggak, apa namanya? Kopi Bang Botak. Kopi Bang Botak. Terus kemudian tempat di situ positioning gue. Ya. Brand gue. Bukan cafe tapi cuma tempat ngopi. Oke, jadi itu sitting capacity-nya bisa berapa puluh orang atau? Oh, enggak banyak. Oh. Jadi namanya tuh benar-benar di set supaya layer bawah tuh nggak ada takut lah ya buat masuk. Gue takut kalau masuk warung kopi, kalau di pintunya tuh udah ada bacaan Visa, Mastercard, gue bilang anjir pasti mahal ini udah di dia nih. Satu kedua kalau bicara warung kopi, orang mindsetnya masih bro. Nah ini gue nggak truly bener-bener coffee bean yang gue di green di tempat gitu. Nggak, gue sekarang ini karena belum punya grinder. Iya. Masih nyoba-nyoba, gue beli yang sudah grinding sih. Oh yang udah ini, tapi bukan saset lah gitu, bukan yang instant kopi lah ya bilangnya. 24 jam ini coach? Oh enggak. Jam 5 sampai jam 11. Jam 11-an. Ba'da asar lah jam 3 sampai jam 11 malam. Oh. But sometimes ada yang nongkrong di situ ngopi ngobrol kan kita nggak usah tinggal. Iya. Temenin deh jam 2 jam 3. Excuse me. Iya. Gue nyimpulin nih, jadi ternyata bisnis itu kan setiap bulan
kan ada ritualnya ya coach ya. Jadi kalau untuk event, ritual bisnisnya mungkin bisa bulanan per 3 bulan ya, karena event-eventnya karena kan nggak daily. Kalau kuliner F&B tiap hari pemasukan. Iya betul. Iya. Lu kan basicnya dulu F&B kan? Iya, aku sempat di Indofood Group megang warung abnormal. Nah di situ mulai bertahap baru. Jadi aku lulus tuh, bahkan belum lulus tuh, udah belajar tentang kuliner. Kayaknya wah ternyata kalau emang sustain omset puluhan juta per hari, ratusan. Iya enggak. Tuh asik ya kuliner ya, tapi. Oh iya betul. Settle ya. Yang penting lo establish, lo fokus di situ. Nah itu tadi gue cuma masuk kopi Bang Botak. Kemudian di situ, sorry gue harus jualan ya. Iya nggak masalah. Kita harus datang. Semua harus jualan di sini pokoknya. Kemudian bahasa gue bukan kafe tapi cuma tempat ngopi. Oke. Nah positioning gue spesialis kopi tubruk. Oke. Nah kebetulan gue jual cuma 2 jenis, yaitu kopi Mandailing sama Parahyangan. Apa yang membedain tuh? Originalnya dia datangnya dari mana? Yang Parahyangan ya gue ambil dari kopi-kopi Bandung gitu, dari beberapa tempat di blend, kemudian gue jual. Terus kemudian yang Medannya, kalau kopi Medan ya ada dari Mandailing sama Sidikalang di mix gitu dengan komposisi berapa persen. Oke. Semua penonton Titik Terang harus datang karena apa, coach? Gini, tujuan gue adalah mengeduket orang ngopi yang bener. Ngopi yang bener, kopi enak gini. Gue bukan ngelawan sama mereka yang gede-gede ya. Karena gini, lo tahu mereka jual berapa sih? 5.000 perak ya. Di GBK Senayan. 6.000 perak. Tapi gue menjual 8.000. Gue real coffee beans loh. Wow. Waduh. Itu ya. Bedanya dengan kopi-kopi yang kayak kan sekarang lagi viral nih yang gerobakan listrik. Gue nggak tahu isinya mereka apa kopinya. Oh gitu. Tapi gue coffee bean artinya beneran loh gitu loh. Gue jual kopi dan gue cara ngopi yang bener tuh yang kayak apa sih? Kopi tubruk tuh yang bener cara ngopinya gimana sih gitu. Nah gue tujuan gitu mengeduket gitu. Ya lumayan lah. Mulai sekarang udah mulai kayak kemarin malam udah mulai rame. 8-16 orang udah mulai ngopi. Kopi Om Botak ya pokoknya ya. Bang Botak. Bang Botak ya. Cari aja di Google Maps ada kali. Belum ada. Takut digerebek banyak orang. Iya bener juga. Apa tapi emang positioningnya pengen botak gitu ya? Brand aja sih botak karena biar orang nyangkut gitu. Karena awalnya gini, gue tuh suka nongkrong di depan rumah gitu kan sama adik gue gitu. Ntar sampai lah main lagi gendong-gendong ponakan. Ntar anak kecil lewat botak gitu. Terus sambil lari, ntar ada anak kecil lagi naik sepeda botak gitu. Gue pikir aja bisa aja. This is icon. Nggak dicekek aja kan bela diri coach. Udah kabur. Jadi dari situ gue bilang udahlah kita pakai kopi Bang Botak aja deh. Tapi Bang Botak sambil nongkrong sambil ngejagain komplek gitu ya. Siapa yang berani? Makanya Cempaka Putih rawan juga kalau malam kan. Dia daerah apa sih itu? Cempaka Putih lah ya. Iya Cempaka Putih, masuknya di Cempaka Raya di kampung. Wajib main. Sok mampir. Iya. Oke, nah ini jadi yang jadi suka tanda tanya tuh orang. Ini kita kadang karyawan, terus kita buka usaha. Iya. Satu suka kalah tuh. Iya. Nah, ini solusinya ada nggak kira-kira buat itu? Gini, pengalaman gue ya, gue pernah kerja di penerbangan dan sebagainya sebagai karyawan itu akhirnya lo harus pilihan. Gitu loh. Kalau gue gue kembali lagi ke patience. Jadi kalau lo kita bicara bisnis ya Bu ya. Bisnis itu bakat atau bukan sih? Karena banyak orang wah itu adalah bakat. Enggak, gue nggak punya bakat untuk dagang. No. Semua orang bisa dagang bro. Semua orang bisa dagang. Nah cuman yang jadi masalah lo kuat untuk fighting nggak? Buat di situ gitu. Di situ lo harus punya dorongan yang benar. Nah yang jadi masalah terus gimana gue harus memulai kan gitu ya? Gue mulai gimana sih? Gue mulai bisnis yang bener tuh kira-kira gue mesti jualan apa gitu dengan modal yang ada. Gue kemarin jual kopi gue nyicil kok gitu. Oh iya. Nyicil gue beli dulu cangkir yang ada di rumah gue pakai. Mending gitu. Oh iya maksimalin dulu yang ada gitu. Terus kompor gue karena gue demen camping, kompor camping gue pindahin buat masak. Jadi dengan sources yang ada di tangan dulu. Oke. Setuju, keren. Nah akhirnya kalau gue pribadi sih pribadi ya, orang yang bisa bertahan di masa sulit adalah orang yang bisa jualan. Oh karena mentalnya udah kebangun. Iya karena dia mikir gue harus dagang apa Bres? Gue harus bertahan terus kreatif dipacu nih. Nah terus terus gimana sih memulainya kan gitu jadi masalah. Iya. Kalau gue berpikir lakukan sesuatu yang lu suka. Nah, itu yang lu punya passion. Ya. Contoh gue bilang kenapa kopi? Ya gue udah ngopi kok.
Nah, terus kemudian snacknya makanan. Gue cuma jual pisang goreng sama ubi goreng. Kenapa ya? Gue dua ini suka. Sebetulnya sama satu lagi singkong goreng. Cuma persoalan singkong susah carinya yang bagus, yang empuk. Oh iya. Ya udah paling gampang pisang sama ubi kan gitu ya. Bener gampang. Kenapa? Ya sejelek-jelek nggak laku, gue minum sendiri. Makan sendiri. Iya gitu. benar. Jadi kalau lo mau mulai bisnis, sebenarnya kalau kita bicara bisnis apa sih? Yaitu mindahin duit dari kantong lo ke kantong gue, bener gak? Iya. Ya kan? Iya benar. Sekarang jadi masalah bagaimana mekanismenya yang lo bangun supaya lo give me mau one good reason, one good reason, mindahin duit gue ke kantong lo kan gitu. Iya betul. Nah ini yang akhirnya kita harus develop gitu ya. Jadi mulai bisnis itu bisnis kalau untuk mindahin itu, terus gue gak punya modal nih kan gitu. Nah iya. Kan kita bicara gak punya modal. Iya. Problem bisnis. Kalau kita bicara enterprise, apa sih enterprise? Yaitu atau bisnis yaitu membuat sesuatu ya dengan harga tertentu, kemudian menjual dengan harga tanpa batas. Suka-suka lu ngejual. Iya betul. Ini Ciputra yang ngomong loh, bukan gue. Iya. Oke. Nah terus kemudian ternyata gue nggak bisa bikin sesuatu. Iya. Ya, gue nggak bisa bikin. Ya belilah, kan gitu. Beli sesuatu dengan harga tertentu, menjual dengan tanpa batas. Iya. Suka-suka lo nentuin harga. Iya benar. Kalau orang percaya kan dalam Islam yang penting ijab kabul, lo ikhlas, gue ikhlas, selesai persoalan. Iya benar. Mau harga cocok apa harganya, nggak rasional, urusan gue, orang kita sepakat kok. Benar juga. Nah jadi kalau gitu pertanyaannya, basicnya itu dasarnya itu bisa nggak semua orang bisnis? Sangat bisa. Oh ya, sangat bisa. As long as 2 poin. Satu, lo willing untuk mendagang. Kedua, lo tahu caranya. Lo tahu kan, understand ya. Iya. Satu nggak ada nggak jalan. Gitu. Lo bisa belajar kok sekarang. Oke. Gitu. Nah terus terakhir, ternyata gue juga nggak bisa membeli sesuatu. Iya. Kan tadi kan membuat sesuatu nggak bisa. Beli juga nggak bisa. Terus kemudian ya udah belilah. Mau buat modal. Oh gue nggak punya modal. Ya pinjem sesuatu. Ya kemudian dengan harga tertentu kemudian gue jual dengan tanpa batas, suka-suka gue. Contoh dropship lah ya. Contoh gini, gue punya HP nih, lo punya HP bu? Iya. Gue pengen jual nih HP gue, gitu kan? Iya. Coba bu lihat bu, gue pelajarin gini-gini. Oh ya, speknya masih bagus nih. Gue jual ke lo nih. Because you trust me, ya. Gue bisa ngecap, nggak bluffing. Gue cuman karena kemampuan gue meyakinkan lo. Kemampuan tuh apa kecerdasan? Enggak, bisa dilatih. Dia bukan netur gitu ya? Enggak, itu sesuatu yang bisa dilatih. Oh, kirain tuh gift dia tuh kayak. No, it's kecerdasan. Semua kecerdasan itu semua bisa dilatih. Bukan sesuatu yang. Jadi gue mampu meyakinkan lo, ini gila loh. Gitu, udah gue kerendam di air nggak mati. Gitu, gue kasih yang gue jual adalah kebutuhan lo. Bukan featuresnya. Contoh gini, gue sering naik motor nih kak. Gue butuh HP yang nggak kehujanan, nggak mati gitu kan? Iya. Ya oke, gue jelasin ini semua A sampai Z, gue bisa jelasin ke lo. Wah ini salah satu HP ini nggak pernah hang lo gitu ya. Dan sebagainya. Dan lo confidence. Berapa kak gue jual? Gue naikin 1 juta deh. Gitu dari harga gue katakan 5 juta, gue jual 4 juta, gue jual 5 juta. Dan you happy. Ya udah. Salah nggak? Enggak kan? Iya. Bu, gue balikin duit lo nih bu. Yang 4 juta saya terima, 1 juta ke sono. Gila, jadi nggak kepikiran ya. Coach Kava event, Coach Faka ya, event, terus warung kopi sama barteran. Nasi kebuli. Nasi kebuli. Tadi yang barter HP. Barteran. Contoh. Nah itu artinya gini. Artinya kalau lo trading, jadi kalau bicara bisnis, ya itu tadi. Bisnis apa sih? Yaitu satu, membuat sesuatu ya, kemudian dengan harga tertentu menjual dan tanpa batas. Ya lu yang bisa nentuin lah harga itu suka-suka lo. Ternyata gue nggak bisa, gue bisa beli. Ya udah gue beli sesuatu, kan gitu. Beli sesuatu dengan harga tertentu, gue jual tanpa batas. Ingat kalau dulu pernah beli beli baju apa-apa yang kemudian dijual lagi ke orang-orang atau bikin kan? Iya. Atau juga lo pernah bikin bed sheets, spray sama ke bed cover kan? Iya, benar. Itu kan sama bro, lo membuat sesuatu lo jual dengan tanpa, kan suka-suka lo yang nentuin harganya. Iya sih, benar juga ya. Lo tinggal lo kasih edit value aja kan? Gitu. Terus yang ketiga adalah yaitu tadi, gue nggak bisa bikin sesuatu, gue nggak punya modal buat beli, ya udah gue pinjam. Oh, middleman lah ya kita. Iyalah kayak gitu. Terus sebetulnya modalnya apa dalam bisnis? Iya, kalau gitu apaan modal? Iya, benar. Trust bro. Trust. Lu trust sama gue karena HP ini gue bawa pulang, gue bawa pergi.
kepercayaan jadi penting banget ya. Jadi modal utama di dalam bisnis adalah trust. Sekali lo distract trustnya lo hancur, selesai persoalan. Apalagi di event, orang itu lagi. Begitu orang nggak trust, ngomong jelek tentang lo, selesai dagangan lo. Iya benar. Soalnya lo kenapa lo bisa beli? Because you trust me. Iya. Benar. Jadi modal utama trust. Nah, soalnya jadi ini juga sih. Orang kan kadang pikirannya tuh mindsetnya tuh, gua kalau mau mulai bisnis gua harus ada modal berarti finansial. Iya. Padahal ternyata nggak melulu begitu kan. Gak. Gitu. Begitu gue mulai bisnis IO, gue cuma punya duit waktu itu 25.000 buat bikin kartu nama. Halah. Gue cuma ngomong sama temen gue punya IO nih, kartu nama gue punya IO. Sudah gue ngumpulin temen-temen gue yang jago-jago IO. Oh nggak kerja bareng. Itu modal trust itu apa yang gue lakukan sekarang di bisnis kendaraan listrik ini. Lipat skuteran sini. Nggak ada barangnya. Tapi konsumen tuh percaya sama gue kalau sebulan ke depan bakal nyampe, terdeliver lah barang, bakal terakit. Betul. Tapi kan kalau misalnya nggak trust, ya mana orang udah dibayar ya kan. Bener bro. Dan tadi lagi yang penting lu lihat lihat peluang. Kayak tadi gue ngomong gue punya kopi karena gue lihat bisnis opportunities. Lihat peluang. Gue jual kopi gue di sini. Kedua adalah gue berpikir kesempatan nggak datang 2 kali. Nah ngomong-ngomong kopi nih coach. Sekarang kan udah menjamur banget coffee shop ya segala macam, udah Red Ocean, bahkan orang lain udah gue udah capek bisnis kopi karena profitnya makin kegerus. Kenapa coach masih yakin dengan kopi? Tadi passion. Karena passion. Nah kalau bicara lagi mengenai terus gue mulai bisnis apa sih gitu ya. Jangan yang lu nggak usah berpikir yang sophisticated dagangan lo. Oh iya. Nggak usah, wah gue mau dagang. Iya, orang biasa kelamaan baju lah dagang ini terus akhirnya nggak jalan-jalan yang ada lo stres sendiri. Lakukan sesuatu yang lo suka aja. Lo suka dulu ya, itu modalnya. Sehingga lo punya energi melakukan itu. Oke, I see. Jadi sesederhana bubur kacang hijau aja lo bikin. Oke. Gitu. Bisa kok, atau sesederhana bubur ayam aja lo jualan. Bisa. Benar. Gitu kan. Yang penting lo suka sama bubur ayam itu. Oke. Lo ada passion. Kalau lo nggak sejelek-jeleknya, kalau nggak laku lo makan sendiri. Kalau Coach Faka sekarang dihadapkan dengan kopi profitnya ini 5.000 sekali orang. Nah, yang satu lagi jualan bakso profitnya 10.000. Coach tetap milih ke passion, bukan karena profitnya. Enggak. Tapi enggak ini ya. Jadi kadang-kadang ada orang beranggapan kalau bisnis kita bicara memulai bisnis ya. Nanti kalau sudah kemudian lo berkembang, tahap berikutnya duit lo banyak, lo nggak jualan, lo harus sudah investasi. Oh gitu. Tapi tetap yang passionnya ada. Kenapa gue bilang gitu? Lo punya energi untuk melakukan itu. Di awal start itu. Iya, untuk lo punya semangat, lo punya kesenangan di situ. Dan satu hal, punya cinta coach. Itu. Kalau lo suka banget sama itu. Bukan cinta terhadap brand tuh, masya Allah ya. Iya produknya. Lo suka sama produknya, lo nikmatin itu. Kayak gue jalan kopi. Ya sejelek-jelek gue seduh sendiri aja. Kalau kagak laku gue minum sendiri. Gimana? Ya bener juga sih. Karena kecintaan dengan kopi. Iya. Gue yakin. Lalu gimana? Nah, terus gimana awalnya? Dulu orang waktu kebuli. Contoh kebuli. Gue suka makan kebuli. Oh gitu. Gue suka sekali makan kebuli. Terus sampai gue nyari loh. Katanya kebuli di sono anak, samperin ke Bogor. Di kebuli di puncak ada, samperin. Di Condet bapak. Iya bapak itu ini bapak warung itu kebuli kan, tuh cobain atu-atu. Sampai akhirnya gue nemuin, ini kalau makan ini kok yang kurang ini ya, gitu. Makan ini ada kurang ini ya. Gue study nih, akhirnya gue compare. Lalu gue mulailah mencoba sendiri bumbu yang akhirnya gue nemu sendiri nih formulanya. Jadi kayak gue posisi kayak gini lah. Ternyata gue nemu yang kayak gini, gue bisa kombinasi gitu ya. Nah ini yang rasa gue mau, gitu. Nah ini mulai gue jual. Nah begitu gue dapat, gue mau jualan nih kan kebuli. Iya. Setelah gue dapat, gue suka rasanya. Cuman gue nentuin harganya berapa nih sekarang kan gitu. Iya itu jadi PR selanjutnya itu. Sama gue juga harus tadi. Gue bikin lah itu berkali-kali. Sampai istri gue geleng-geleng, mau ngapain sih lo gitu kan. Gue bikin waktu itu satu resep itu kan. Karena gue menghitung per resep ya. Satu resep itu 24 porsi. Gue bagi-bagi bro. Kasih ke orang nyobain. Jadi gue bikin 20 porsi gitu. Gue bagi-bagi ke orang. Ke kantor bini gue the whole semua ngerasain. Menurut tuh gimana yang dirasa? Enak gitu kan. Oke, terus coba lagi komunitas gym semua gue tap. Gue sebar, entah berapa ada 120 200-an lebih lah itu porsi itu. Nyebar buat tahu. Nyoba aja. Tapi enggak ini sekali-sekali ada duit gue bikin bagi-bagi aja ke tetangga. Setelah itu gue tanya. Gitu. Kalau lu
Menurut lo rasa gimana? Oh enak ah, top. Iya. Gua suka nih rasa gitu. Iya. Oke, kalau lo dengan rasa seperti ini, dengan porsi segini, Lo kira-kira mau beli berapa? Iya. Keluar tuh Faren, ada 25.000 mentok di 45.000. Iya. Mostly ada di 35.000. Oke. Nah di situ ya udah, ada gue tentukan harga di 35.000 gitu. Jadi simple lah itu cara nentuin harga paling Iya, gampang itu. udah. Cuman memang lo harus keluar modal untuk bagi-bagi. Iya, Tapi itu ya artinya gue gini loh, begitu gue masak sesuatu, kemudian gue bagi dan orang menghargai, gila enak banget nih makanan. Terus dia senang. Itu kebahagiaan itu sendiri udah buat happy gue. sendiri sih, benar. Nah makanya gue bilang itu lo punya energi nggak di sana? Atau kopi deh, gue nyoba kopi gitu kan, nyoba gue coba. Dari komposisi 10% apa namanya? 10% Arabica, 90% Robusta sampai begini. Oh, sampai nyoba nih. nge-mix sendiri ya? Sampai posisi 90% 10%-nya Robusta, 90% Arabica. Tapi akhirnya ketemu lah satu komposisi yang gue cocok gitu, di mulut gue gitu ya. Nah, ini gue pernah coba. Gue bagi-bagi ke teman, gue seduhin teman silat datang, teman kapap datang, teman apa datang, gue seduhin gitu kan, begitu nyoba. Enak kopi lo, gitu loh. Nah, sesama bela diri aku juga silat nih coach. Aku perisai diri. Nah, apa sih hubungannya coach dengan bela diri dengan bisnis? Yang pertama adalah lo lebih confidence, ya. Mental. Lo mampu melakukan assessment, ya. Yang ketiga lo punya semangat, daya juang, sama daya tahan. Oke. Tapi menarik sih, maksud saya. Karena di bela diri lo bukan untuk menang loh. Oh iya. Bukan untuk menang, tapi safety and survive. Padahal diajarinnya begitu ya. Dulu. Safe and survive. Diajarinnya gimana? Harus Waktu menang. bocah. Harus menang. Tapi coach aku ya Lo waktu itu harus melakukan assessment kok di jalan. assessment kayak gimana tuh contohnya? Konflik kira-kira aman gak buat lo? Lo perlu Mati lakukan atau konflik apa enggaknya enggak? gitu. Gue tuh ikutan bela diri nih coach. Gue tuh akan menghadapi kompetisi nasional nih. Nah harus latihan kerapian teknik, fight gini-gini. Kalau lu bisa bener-bener jago dilatih, karena kan menurutku ketika kita ngelatih tendangan atau apa dan bener-bener perfect bisa ngejatuhin, pas lagi pertandingan bisa. Nah yang gue rasakan adalah ketika kita latihan bener-bener pagi, siang, sore menuju itu 3 bulan rutin, gue bisa mencapai itu dan alhamdulillah itu dapat emas tuh. Nah itu jadi yang gue rasakan memang ketika kita mengerjakan sesuatu bener-bener passion dan bener-bener rutin sampai terlatih, betul. Udah pede tuh. Betul. Sampai gue pernah dapet pesilat terbaik bela diri. Kenapa? Karena ya tadi latihannya terus gitu. Betul. Di bisnis juga ternyata sama. itu juga. Iya, lo ngelatih diri terus, coba. Gagal udah. Sih. Surveinya, gue lupa waktu itu siapa ya, badan survei internasional ya. Sebuah produk yang lempar ke jalan, dia gitu lempar ke market ya. Lo udah hitung jumlah market ya. Nah ini lo harus punya, udah gue bilang tadi daya tahan, daya juang. Tahun pertama ya 100 perusahaan yang lo bisnis yang lo lakuin di tahun pertama itu akan rontok tinggal 20%. Oh iya, dari 100 yang dari bikin 100, usaha. yang bertahan 20% pada tahun pertama. Tahun kelima 20% tinggal 20%, rontok 20% lagi dari 20%. Tinggal 20% dari 20% itu. Betul, bayangin kan kayak gitu. Nah itu tadi lu punya ini, dan terutama lu punya kecerdasan kita punya kecerdasan untuk melihat kejelian jeli, ngeliat peluang, ngeliat kalau memelo dalam 6 bulan lu masih bleeding aja, mending udah tutup, lo harus cari tempat baru gitu kan. Tapi kalau seandainya lo 6 bulan nggak bleeding tapi sudah BEP, sudah bisa menghidup tibang berputar tapi nggak cuan, berarti komunikasi lo nggak kenyal, lo tinggal genjot komunikasi. Oke, jadi kalau dari coach pembelajarannya lo bisnis trial 6 bulan nggak oke, pivot, revisi atau apa, pokoknya 6 bulan udah maksimal ya. Pindah tempat kalau mau tetap produk yang sama, lu cari tempat lain gitu. Nah sekarang banyak di Cempaka Putih, gue bilang coffee shop itu ya, buka tutup. Iya, karena satu, rentalnya tinggi. Kedua, lo head to head sama yang levelnya sudah brandnya kuat kayak Starbucks, Excel, Bakul Kopi, whatsoever. Lo timbul kopi baru dengan harga 32.000. Kalau gue mau head to head sama mereka, investasi gue berapa? Mesin kopi aja yang bagus udah 100 lebih kan gitu ya. Ya udahlah, gue main di bottom of pyramid aja deh. Nah ini yang sebetulnya yang paling enak nih kalau gue paling gemuk. Jadi lu nggak bisa lo main di tengah, lu akan digiles. Lu main di atas kalian. Jadi gue beli tuh gile, kenapa gue harus makan? Oh ternyata mau enak, tempatnya oke, layanannya bagus, atau di bottom of pyramid.
Bottom of pyramid adalah ya murah sekalian. Market segmen segmen langsung. Main di situ. Itu paling gemuk. Main murah atau main yang mahal di mahal mall sekalian gitu. Tengah lu jangan tengah ya. Lu saran kos gitu ya. Gila. Pernah sekali waktu ada orang jual nasi uduk di Cempaka Putih harganya 45.000 cuman ayam sama tahu tempe. Gue bilang yakin lu jualan kayak gini. Karena kebetulan operations manager teman gue. Gue beli di sana lebih enak loh. Cuma 25.000 dan kencang, mereka bisa menjual minim satu hari itu 4 sampai 60 ekor ayam dibagi 4. Kalau 60 bagi 4 berarti berapa? 160 ekor. Iya. Ya kan ada 160 porsi, maksudnya 160 porsi kali 25, anggaplah 50% dia cuan. Iya, ya kan? Udah berapa? Udah juneng udah itu. Udah. Lu mau head to head, gue bilang enggak tahan 2 tahun. Bener enggak lama angkat kaki. Walah. Keren. Karena dia lo main di middle, lo kalau mau main bawah sekalian atas sekalian, lo bikin mewah sekalian itu makanan gitu kan. Itu konsep bisnis begitu tuh sekarang ini nih karena ekonomi begini atau memang udah begitu pakemnya. Dari dulu begitu. Kenapa di Bottom of Pyramid? Waktu gue di Jogja di 2004 bikin pun gue main di Bottom of Pyramid. Yang dimana yang gue jual ada gaya hidupnya mereka, tapi gue mengedukasi mereka. Gitu. Lu sekarang gini, bukan gue ngejelekin satu produk. Kita bicara kopi. Logikanya di mana, bro? Lu beli berapa sih harganya? 1.000 perak, 1.000 rupiah satu produk kopi ya. Itu 1.000 rupiah. Dijual goceng. Enggak deh, kita seduh jual goceng. Enggak, lu sampai 1.000 rupiah. Ya, itu gula lo berapa? Iya. Bungkus lo berapa? Kan gitu. Kemudian komunikasi lo berapa? Kampanye lo advertising lo, distribusi lo berapa? Terus kopinya harganya berapa sebetulnya? Nah, sementara kalau lo beli kopi biji ya dari roastery, itu sekilo udah katakanlah 150.000 deh gitu yang middle ya. Iya. 150.000 udah enak gitu. Berarti kalau lo satu saset itu butuh 10 gram kopi, berarti udah 1.500. Iya, kok bijinya doang itu, biji kopinya. Biji doang, belum saset loh. Iya. Gimana ngitungnya nih? Ayo sure isinya kopi kan gitu jadi pertanyaan. Kan kalau sekarang aja yang sasetan susu itu ternyata bukan susu tapi gula. Ya. Kental manis kan? Iya. Jadi sebenarnya kalau sasetan mengerikan juga. Nah, terus akhirnya ya gue bilang, gue ngasih lo kopi yang bener lo. Iya. Gue ngasih kopi lo yang bener lo. Ini bener-bener biji kopi lo. Gue liat nih biji kopi, gue green depan muka lo, gue seduh depan muka lo kan gitu. Kalau teh aja lo kan pernah magang di teh nih, coach. Jadi teh itu ternyata yang itu yang sekarang brand terkenal itu ternyata ampas-ampasnya. Iya. Possibly gitu juga sih. Possibly. Yang bagusnya, yang pucuknya yang dikeluarin pucuk ke Dubai. Iya benar. Jadi kalau gue minum pas magang tuh minum teh mahal. Ini baru kerasa nih. Nah, kalau beli katanya nggak sanggup orang Indonesia. Iya. Nggak dijual. Kalau lo ngomong kayak begini, gue jadi harus ngomong apa adanya. Tapi gue nggak tahu nih, gue bakal diserang nih sama perusahaan kopi besar. Aman. Kayak saya yang diserang deh abis ini. Kita yang diserang. Karena dia kuat brand juga ya. Positioningnya untuk branding lu berapa miliar lo bisa lo bakar duit. Iya. Jadi kopi bro, green bean itu disortir bro, disortir. Iya benar. First quality yang bilang tadi keluar negeri ekspor. Betul. Second quality masuk di kafe jajarannya mereka. Iya. Third quality dengan brand yang sama itu masuklah ke Alfa dan sebagainya. Nah sisa yang green bean yang green bean yang udah busuk-busuk yang hitam-hitam kan nutrisinya nggak ada, kafeinnya nggak gitu ada gitu kan, nggak yang bijinya udah hitam, remahannya. masih biji utuh cuman udah hitam-hitam udah busuk. Kalau lo bicara sekilo 2 kilo ya tinggal buang aja. Tapi dari ribuan ton ada nilai ekonomisnya. Iyalah. Bener nggak? Iya betul, finansialnya ada di situ. Ada nilai ekonomisnya. Lalu apa? Ya udahlah dibikin lah. Apalah gitu. Dibikin menjadi itu tadi. Dan itu pun komposisinya sekitar 70%. Wah, mantap. Biji kopinya. Sakit juga. Mantap coach. 70-nya berapa? Ya gua nggak tahu deh. Sadis. Logikanya lo gimana lo ngejual 1.000 rupiah? Iya. Itu sudah sampai di warung. Distributor berapa nilainya? Iya. Di agen berapa? Di distributor dari pabrik berapa ya? Iya. Oke. Nah, apa namanya? Kan jadi kalau gitu saya jadi mau nanya deh tuh akhirnya tuh. Kayak gimana tuh ngebahasain ke orang, maksudnya kayak udah lu ke tempat gua aja lah daripada lu beli kopi. Itu kan dari harga aja udah nggak ketemu nih istilahnya. Udah nggak ketemu udah pasti. Iya. Ya sedangkan kita main di layar bawah gitu kan. Ya gue juga ngobrol aja lewat lewat sosmed gitu ya, ngobrol ada kopi enak loh. Nah, gitu. Di sini juga kita kasih tahu ya. Ayo nonton.
Di jalan apa? Di Jalan Cempaka Raya. Nomor 1. Nomor 1. Asik banget. Kalau dari Google Map lah. Cempaka Raya nomor 1 Cempaka Putih. Iya, Cempaka Putih. Iya. Kita Cempaka datang. Raya nomor 1 Cempaka Putih. Kalau aku emang bukan pencinta kopi hitam. Kalau kopi es kopi susu juga ada ya? Ada gitu. Ada kopi susu, ada es kopi, terus Yang kemudian asli juga ada kayak teh. gimana itu Tuh yang semuanya asli. konsepnya tubruk ya. Konsepnya tubruk. Nah. Wah, Udah jadi lo, oh iya ternyata ini dengan harga segini lo, lu sekarang beli di harga 5.000, lu tinggal tambahin 3.000 perak tuh dapat Jadi, kopi enak, kopi beneran. berkualitas. Iya. buh, Gitu. Bener. Gak kepikiran juga ya. Mengerikan banget. Nah, kita ya tujuan gue cuma mengeduket orang, yuk ngopi yang bener yuk. Nah. Gitu karena gue punya tim bro, vendor-vendor gue gitu, mereka minum terus kemudian banyak keluhannya selalu. Sorry ya, kok nggak tahu mungkin udah problem sebelumnya apa nggak tahu, kok asal minum itu lambungnya nyeri gitu kan? Oh gitu. Iya orang hindarin karena itu sih. Terus Kerasa lambungnya juga nyeri, ya? nah terus ya gue nggak tahu apa yang terjadi kan di sana kan gitu. Terus Kalau gua akhirnya- lambung karet. tapi setelah gue kasih kopi yang green, Yang kopi bener kok ya. enak ya rasanya dan gue aman perut. Nah, gue mulai dari situ. penasaran. Oke, gue educate orang deh yuk ngopi yang bener yuk gitu loh. Kopi Om Botak datang. Harus datang. Udah ada Instagramnya juga. Belum, gue Nah, baru mau coba siap-siap ya. kopi Ramaikan Instagram terus. Iya, udah Bisa datang. viral loh. Belum ada kompetitor yang ngomongin kopi Om Botak. Iya belum ada. Nggak ada. Pertama di sini loh. Lucu. Apalagi minum kopi sambil diajarin bela diri. Buh. Itu bonus kalau itu. Nah, Kalau itu bonus. Coach, aku mau nanya lagi nih Coach. Gimana bagi waktunya? Daily-nya, weekly-nya? Kan Coach juga bisnis, olahraga kayak gimana? Gua pribadi nih udah pernah jadi atlet, malas latihan. Kan gimana sih? Ya maksa bro, Rasanya. kalau olahraga sama gue selalu ngobrol sama Abu yuk gitu kan. Terus kemudian ya apalagi kayak kemarin kita buka kelas ya Bu ya, Iya. paksa nggak ada cerita, paksa nah Abu tau lah gitu berapa teman suruh waktu di kelas nih, paksa lu harus disiplin Di chatting, coy. Datang lu kemana lu nggak pernah nongol? Iya datang sampai gua. pada posisi lu nagih, badan lu nagih kalau nggak olahraga. Benar sih, benar. Jadi ini tuh ya itu lu harus bikin jadi kebiasaan bro. Coach jadwalnya kayak gimana? Bangun pagi jam berapa? Enggak, jam normal aja gue, normal biasa aja. Kayak kadang-kadang bangun jam 9 kayak semalam. Iya. Gue habis ratipan tuh di makamnya Habib mana Habib Priok apa di bukan yang Cikini? di gini. Bukan Cikini, yang di Luar Batang. Al Hadad, Oh, yang di Pejaten. iya. Dari sana terus nyambung ke ratib di tempatnya makamnya Mbah Khoiri karena dia Iya, masih iya, Habib iya. itu temen gue Iya, tuh. iya. Ayo dah yuk gitu. Muter Kadang baru pulang subuh kan gitu. Oke. Pulang subuh ya gue tidur normal, terus bangun tadi jam 9 gue harus nganterin temen gue yang harus ambil darah, di flash darahnya Iya, karena iya. terlalu kental. Selesai kira-kira jam 1 yuk langsung sini gue gitu. Jadi tiap hari pasti memang menyempatkan waktu olahraga. Iya. Tiap hari. Iya, gue sekarang gue bagi menjadi seminggu 4 kali. 4 kali. Senin, Selasa, Rabu libur gue break karena badan ada istirahatnya, Iya, ya. Ada capeknya. Kemudian Kamis Jumat olahraga, Sabtu Minggu libur. Oh, gitu. Olahraganya wajar. Udah lo paksa gerak terus aja. Nah sisanya ya udah kalau mau ternyata gue nggak punya waktu nih, ya gue tinggal ganti besoknya. Gitu. Karena penting banget ya ketika lu jadi pengusaha sukses tapi sakit buat apa ya? Iya, Iya. betul. Makan gak enak. Makan enak. Duit nggak ada artinya. Sehat. Ya Iya. penting kita harus Tapi olahraga. kalau gitu pertanyaan agak pribadi sih. Lowest pointnya tuh di mana, Coach? Selama hidup. Paling titik terendah tuh pas gimana? Pas. Nah secara finansial atau secara ini atau Secara atau ya pokoknya di antara finansial kalau ini yang Bisnis emosional ya bisnis lah yang terkait bisnis oh lah. ya bisnis ya itu tadi kemarin pas pada titik terendah COVID terutama ya di mana tabungan mulai habis Iya, kan iya. gitu. Terus kemudian juga ada banyak hal deh apalagi hubungan rumah tangga juga mulai Wah, ada aja friksinya deh itulah. up and down. Terus gitu sampai yang penting adalah bukan seberapa sering lu jatuh bro. Kalau Nah. gue yang gue alamin ya, semua orang pasti ngalamin titik terendah. Tapi yang penting adalah seberapa sering lu membal, Bounce back, Bouncing. bounce back ya. Kebal. membal, Bouncing, loncat. Oke. Jadi Ngepernya lah kayak gitu. lu bola bekel, Ya. dibanting, Iya. deng, balik kan. Semua akan dibanting kenceng, semakin tinggi lu membal. Ih, Nah itu yang ya bukan lagi itu talenta, bukan bakat. Gue pun pernah begitu jatuh terpuruk bener. Terpuruk bener sampai ya Allah apalagi sini gitu kan gitu. Iya. Tapi coba bangkit. Membal lagi. Nah caranya gimana? Lu selalu fokus sama solusi. Fokus solusi. Jangan fokus pada masalah gue terus turun. Gue gali semakin dalam. Akhirnya gue overthinking kan, gue kehabisan energi. Malah Iya. jadi penyakit pikiran. Gue gak bouncing. Cari solusi.
Wah, masuk banget ya. Iya loh. Solusinya udah boncing. Iya benar. Memang mesti gitu sih. Soalnya itu kayak mental entrepreneur juga di situ sih. Dan terus gitu. yang penting lo tadi ya, satu keywords gue sih. Rahmatan lil alamin. Apa yang lo lakukan bermanfaat buat orang. Sekecil apapun. Jadi ya kayak gue bisnis gue bisnis kopi, gue tujuan gue mengeduket orang atau gue ngajar Krav Maga gitu ya. Tujuan gue cuma satu, gue pengen orang selamat, pengen safety. Rezeki Allah yang nanggung kok. Iya, cicak di atas aja dapat nyamuk kok. Cicak aja gitu dapat nyamuk. Rezeki Allah yang nanggung, lo pokoknya berbagi aja, bagi terus semua orang. Sedekah lah ya gitu. Ya Abu tau lah kayak waktu itu kita buka kelas ya Bu ya. Iya. Kelas ada datang, coach gue pengen latihan, tapi gue habis PHK. Jadi rutin deh. Rutin kan nggak nongol-nongol, gue telepon, gue chat, lu kemana nggak latihan? Sorry coach, gue nggak punya duit buat latihan. Ya udah sok datang, gue bilang. Pernah gue minta duit sama, pernah nggak gue nagih bulanan kagak? Pada sadar aja mereka cuman transfer, tapi woi bulanan mana? Bener. Para sampai sekali waktu satu momen berapa bulan ya Bu ya kita nggak ada income nih buat bayar gor. Gue ngutang sama gornya. Oh iya 4 bulan ngutang sama gornya 4 bulan. Baru tahu. Gue ngutang, tapi lu kenal gue kan ya, gue janji gue bayar. Sekarang gue nggak ada duit, mau ngomong apa ya udah. Oh iya. Itu latihan, tapi begitu ada duit bayarin. Tapi bener loh, maksudnya latihan pas bareng sama Coach Paket tuh cuma kayaknya gor Cempaka Putih aja ya yang sampai bisa bikin barbecue party gitu ya. Iya. Ada duit juga baru tahu ya teman-teman juga saking senang ngumpul kan sama ada. Buat menonton titik terang yang nggak punya duit bisa latihan Coach. Bela diri please come. Di mana? Masih nggak sih? Di Cempaka Putih. Sekarang gue lagi freeze dulu karena gue lagi keluar kota. Karena gue awal Januari kan mulai lagi. Oke, bisa gitu. Mantau di Instagram apa? Di Parama Dewata. Di Sambung. Iya, Parama Dewata. Lo datang aja ke sana terus kemudian itu ada gue gak punya duit coach. Udah latihan, udah latihan. Yang itu yang botak itu kan. Gue juga gak sebut nama. Gue bukan ngomongin orang, tapi this is what happened in kelas. Karena gue pengen ngebangun di kelas gue tuh we are all family loh. Kita semua susah bareng-bareng. Dan tujuan gue di sini nggak cari duit, hanya mau berbagi ilmu. Sudah dia di PHK, dia bilang nggak punya duit buat bayaran. Gue suruh datang dia belajar free. Terakhir hilang lagi. Terus ini yang paling lagi. Ini yang kocak, hilang lagi nih, nggak pernah datang lagi. Gue telepon lu kemana? Gue nggak punya ongkos coach. Lo datang gue ongkosin. Bus. Buat yang nggak punya kerjaan, ya nggak gitu juga konsepnya. Sok please kan. Kemarin gue mau ngomong sama teman-teman, seru juga nih kalau kita bikin women self defense gitu ya untuk iya benar. Para ojol, gue invite di sini. Ya. Para ojol perempuan terutama yang rentan harassment. Asal lo punya aplikasi ojolnya datang ke kelas gue free, lo gak usah bayar. Sekarang kelas di mana ya? Gue rencana akan balik lagi ke Cempaka Putih. Kemarin sempat di Velodrome tiap Jumat. Iya. Jumat sore. Bangun. Velodrome Jumat sore. Gitu. Tapi setelah itu udah mulai bubar. Bagaimana tanggal berapa lagi, Coach? Belum tahu. Nanti pantau aja dulu ya. Awal Januari lah gue mulai. Karena nih gue lagi keluar kota mulu nggak enak lah. Mereka udah bayar bulanan. Tiba-tiba Sabtu Minggu gue nggak ada kan nggak enak gitu kan gue. Merasa berdosa gue. Jadi ini kayak bela diri silat atau apa jatuhnya? Bela diri praktis sih. Oh bela diri praktis. Jadi kalau misalnya ada iya lebih kepada self defense ya. Apa ya? Fungsional lah gitu ya. Kayak gitu. Jadi cuma itu aja yang dipegang apa beberapa bela diri? Nah sekarang ini gue latihan sih masih. Jadi gue anggaplah gue nggak jago, bukan sampai itu praktisioner aja. Masih latihan sama temen-temen, ada silat Betawi, terus kemudian ada arnis eskrima Filipina ya, terus kemudian ada western boxing, semua masih latihan, terus tradisional jujitsu, terus sama ini Krav Maga. Gitu. Jadi sharing gitu. Nggak liar apa ya, nggak pusing apa ya? Soalnya masih ini bela diri lah ya, jadi nggak berubah-ubah. Coba tuh, pertama IO, terus punya kopi, terus sekarang apa bela diri ya. Itu kan approach-nya beda-beda ya. Dan konsisten. Iya dan konsisten lah gitu. Gue ngelakuin karena gue seneng. Semua karena seneng. Karena gitu. passion sudah. Jadi ada nggak ada duit juga nyengir aja udah. Termasuk Coach pas ngejaga itu juga passion. Itu kerjaan. Beda Mali. Cintanya apa yang gue suka? Kalau gue lihat bukan PA beda. Intermezzo bukan. Gue takut dijejak boxing. Iya, dijejak lah abis ini lo. Intermezzo Coach. Oh, gitu ICS. Ini menarik sih, menarik. Maksudnya kita kayak kalau saya sendiri baru tahu gitu ya. Akhirnya pas di sini saya baru tahu tuh semua detailnya tuh ternyata begitu. Dan COVID sih sebenarnya sih yang kalau
kalau buat saya tuh kayak berasa ya. Iya, berasa banget. Oh, itu pukulan loh. Dan orang tuh Iya sih. ada dua sisi tuh. Ada yang di saat Covid tuh ada yang langsung meroket, duitnya gila-gilaan. Ada yang apa ya, kalau kalau orang Arab bilang tuh fi asfala safil, udah nyungsep aja tuh sampai ke bawah. Bener, sampai dry ya. Lu diuji sama Tuhan lagi di situ mau apa? Apalagi kalau bukan PNS ya kan entrepreneur. Iya, kalau entrepreneur kan roller coaster kan suruh dia. pada di-lock cuy. Gimana? Iya. Buat pedagang di-lock. Tapi yang ya tadi gue sempat kehilangan keberanian untuk menjual sesuatu Sempet, selama Covid tuh ya. Oh iya. Padahal saat itu adalah peluang paling besar tuh makanan. Semua orang pasti butuh makanan kok. Iya. Itu temen gue jualan pas Covid melesat, bro. Jual apa tuh? Jual nasi doang sama adalah apa-apa kulit ayam, tapi bisa akhirnya melesat sampai jadi sekarang miliarder. Justru kalau saya pakai mesin waktu balik lagi tuh gue. Pengen ya Covid lagi ya? Jangan. Jangan, susah supplier. Jangan dong. Susah supplier, susah kasihan orang juga. Iya. Mudah-mudahan gak ada bencana. Jadi di saat, kalau kita balik sedikit lah ya, flashback sedikit. Di saat Covid tuh periode 3 tahun lah ya Covid itu kan. Itu diisi dengan apa tuh kegiatan? Ya itu tadi aku cuman kelas kan nggak boleh kan. Iya, terus akhirnya pas sudah mulai agak direnggangin baru ya. Ya udah gue cuman ngebantuin orang apa aja loh. Apa aja gue bantuin deh. Palu gada ngebantuin. Tujuan gue ngebantuin, gue kerja, yang penting gue beraktivitas, gue keluar rumah. Yang penting otak jalan terus. Supaya gue nggak terpuruk dengan situasi ini ya. Karena ya gue percaya bahwa Tuhan yang ngasih duit itu Tuhan, bukan gue kerja sama abu-abu ngasih duit, enggak. Abu cuma jadi kerannya doang. Jalannya doang. Abu cuma jadi kerannya doang. Gitu. Jalannya doang. Karena rezeki udah dari atas. Udah. Lu yang penting kerjanya lu bantuin orang aja. Benar. Help people, be kind to people. Tolong orang sebanyak mungkin. Luar biasa ini sih. Duit kan jalan diri kok. Iya. Kalau gitu, dengan kemampuan lu punya itu. Kalau misalnya ditanya orang pengen bisnis, apa aja sih yang mesti dipunya? Modal atau mental tadi kan apa aja satu tuh? Pertama adalah modal kepercayaan trust. Kedua lo mulai jangan yang sophisticated. Sesederhana bubur ayam atau bubur kacang hijau aja. Itu mulai paling basic banget ya. Tapi lu suka banget. Sesuatu yang lu suka gue bilang. Kalau lu suka kue cucur ya mulailah kue cucur. Udah di situ dulu mulai. Terus setelah itu lu coba nih. Lu bikin kue cucur sebanyak mungkin, lu cobain ke semua orang gitu ya. Sampai bilang kira-kira dengan kue cucur rasa sih kayak begini, gedenya segini, lu mau bayar berapa? Keluar tuh angka kan? Iya. Oke, setelah itu lu tentuin segmennya. Siapa yang lu mau bidik? Dengan kue cucur kayak begini, siapa yang lu mau bidik nih? Justru segmennya di belakangan malah ya. Iya, gue tentuin segmen. Setelah lu tahu produknya, kan lu tes, lu trial dong. Setelah itu lu langsung ke peta tuh segmennya tuh. Iya. Segmennya lu bidik gini. Begitu segmennya bidik, lu cari temen-temen lu yang kira-kira passionnya sama lu doyan kue cucur. Oh gitu. Dah, setelah lu dapet segmennya lu tentuin, harga lu tentuin, lu punya temen-temen yang gila juga. Nah kebetulan tim gue sekarang di kopi ini penggila kopi dan seneng nongkrong dua-duanya. Gue sama dia demen ngobrol gitu kan. Dan dia gila kopi. Gitu. Terus udah, setelah lo dapet temen-temen yang kira-kira satu iman sama lo, satu passion sama lo, mulai produksi. Baru lo bikin komunikasi itu ke klien. Oh, jadi nggak melulu kayak orang kan bilang kalau mau bisnis pertama strateginya dulu mateng gitu, akhirnya nggak jalan-jalan. Mulai aja dengan apa yang ada di tangan. Gue jualan kopi, gue bener-bener ada cangkir emak gue pinjem belang-belang. Terus kemudian ada teko burik tuh yang hijau. Iya. Buat gue jualan teh tubruk gitu. Terus mulai ada duit lagi, gue beli lagi nambah 1, 2. Apalagi di online kan gampang kan. Iya. Terus beli jual kopi, mulai 1, 2 orang beli datang dalam waktu 1 bulan nih udah. Kemarin udah mulai rutin, ada aja pelanggan tetap gitu walaupun 1, 2 terus gitu. Terus gue punya apa ya, gue suka pisang goreng, penggorengan mak gue taruh kopi gue. Jadi apa yang ada di tangan aja. Jadi murah jadi bisnis itu sebenarnya, nggak bisa. Secara finansial gue nggak banyak, keluar cuman beli kopi, beli pisang, udah beli teh. Nggak habis barang-barang rumah kok yang gue pakai. Habis dimakan sendiri. Gitu. Begitu kalau ada tamu ya udah gue seduhin aja kopi gue. Jualan. Sekarang karyawan ada sepupu-sepupu juga yang support ya. Enggak, ada temanku, ada partnerku 2 orang. Jadi kami bertiga ngerjain. Iya. Itu kemudian satu tuh teman silat lah si Revan ya. Iya. Dan terus yang kedua Habib, literally Habib, bener-bener Habib. Jadi udah kompak bangsa botak. ini Aidit. I see. Jadi kompak botakan. Jamaah. Kita botakan semua. Bukan kompakan, disuruh botakin. Wajib botak. Disuruh botak biar sesuai sama logonya. Oh gitu. Jadi sebelumnya belum botak.
Dulu gue gondrong. Setelah itu sempat gue botakin. Akhirnya gitu keterusan. Udahlah. Kayak gua gitu, jenggot. Akhirnya udahlah gitu ada sekarang. Oke. Nah kalau gitu pertanyaan terakhir. Kalau ada yang mau diskusi nih, mau nanya-nanya, saya misalnya kayak gimana nih, saya kalau mau mulai bisnis nih ada ide ada apa, boleh nggak? Dengan senang hati. Kemana nanya? Lo boleh WA gue langsung atau lewat lo bu, di nggak IG. apa-apa. Nomornya di DM lah, kalau nggak di DM boleh nggak? Boleh chat aja. Apa di DM ya? Gue rarely buka sosial media. Gue paling main di WhatsApp aja. Lo direct aja kontak ke 0812 1921 4141. Oke, nanti munculin ya. Siapa teh? Nah itu nanti munculin di bawah tuh. Mau bisnis, mau latihan bela diri, mau ngopi, mau bikin event. Please come. Kita mudah-mudahan bisa kolaborasi. Terus kita sekalian promo kalau yang di sekitar Jakarta ya, Jakarta Pusat ya khususnya atau Jakarta Timur, Barat yang mau ngopi langsung datang. Dan yang pengen dibotakin sekalian. Iya, itu bonus. Itu bonus. Boleh nggak bikin kayak yang mau botak gratis kopi? Lu yang kasih modal. Aduh, siap. Aduh, thank you banget coach udah datang hari ini. Thank you. Jadwal selanjutnya latihan bela diri bareng, ngopi. 4 tahun coy, gue udah pensiun gak latihan. Nah, iya. Kita pantau ya. Iya, boleh Coach, lah. Jangan lupa kabarin aku ntar kita. Dia kejauhan alasannya selalu jauh. Enggak, dulu kan enggak. karena ini percetakan kan. Kadang-kadang coach, gua kok nendang kok nggak jalan nih. Kenapa kaki gue? Iya, ke rumah disamperin. Gua masalah mana apa coba sih? lu? Waduh. Gue sampai punya samsak coach. Samsak gue nggak kepake, coach gue kirim boleh? Alhamdulillah boleh kalau mau disumbangin. Samsak bener-bener samsak. Gue punya 2 samsak. Taruh bawa deh tuh. Yang Taruh satu di rumah aja. portable, satu lagi biar kepake coach. Oh, sok malah manfaat buat orang. Ya, Ke tempatnya. ya siap coach. Nanti taruh aja mobil di tempat gua, naik motor ke sana kita. Minggu depanan lah yang mudah-mudahan coach nggak nggak keluar depan kota. rumah. Bisa Depan rumah ada ini sekarang ada Gua Indomaret, numpang aja. Oh, Gue siap ya wes, menyimpan kalau gitu. samsak terbaik gue. Alhamdulillah kalau mau disedekahin, Siap. manfaatin. Thank you banget Coach Sama-sama. Faka, Coach ya. Faka. Thank you. Thank you. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat yang Amin, lain. amin. Siap. Pokoknya kalau viewer ada yang mau tanya lebih detail bisa tulis di kolom komen ya. Langsung WhatsApp juga. Nanti boleh kita undang lagi ya. Please come. Nanti kita undang lagi ke Bahas podcast lagi kalau ada materi bahas lain, oke. berdasarkan pertanyaan yang teman-teman Ya. yang viewer. Sukses Siap. terus, Thank you. Coach. Thank you. Oke, Coach. semuanya. Thank you. Assalamualaikum Yes. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.